Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramani dengan NIM 220102051. Dan ada rekan saya juga yang bernama Tegar Al-Azhar dengan NIM 220102083. Dan ada juga rekan saya yang terakhir yaitu Muhammad Samil Al-Azhar dengan NIM 220102063. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah manajemen basis data yang kami beri judul toko buku. Nah, ini adalah bukti kerja kelompok kami. Ini, dan ini. Tegar yang sedang memoto. Lalu di sini saya akan menjelaskan resepsi singkat basis data yang saya buat. Terdapat 4 tabel, yaitu buku, kategori buku, transaksi, dan transaksi item, yang dimana terdapat 3 relasi. Nah, ini adalah query tabel yang telah kami buat dari kategori buku, transaksi, dan transaksi item. Dan kami juga sudah menambahkan data, yaitu di insert data dari mulai kategori buku, transaksi, dan transaksi item. Nah, inilah hasilnya. Dan terdapat juga relasi desain relasi dari query yang telah kami buat, yaitu ini terdapat 3 relasi. Nah, baik, di sini saya Muhammad Ramdhani akan menjelaskan tentang selanjutnya order by, having, dan penggunaan operator. Nah, di sini ada tentang where, di mana ada select untuk memilih sebuah kolom, lalu from buku dari tabel buku, where pengarang William Shakespeare, yang dimana akan memunculkan pengarang yang bernama William Shakespeare saja. Kita coba. Nah, munculnya hanya pengarang William Shakespeare saja. Nah, selanjutnya di sini ada order by, select untuk menulis sebuah kolom dari tabel buku. Order by, yang di order by-nya itu harga secara descending, yang dimana descending itu menurun dari harga yang paling tinggi menuju ke paling rendah. Nah, kita coba. Nah, menurun dari harga yang paling tinggi menuju ke paling rendah. Nah, selanjutnya di order by juga ada ascending-nya, dimana ascending ini yaitu harga yang menaik dari harga yang paling rendah menuju ke paling tinggi. Kita coba. Nah, dari yang paling rendah menuju ke paling tinggi. Nah, di sini juga bisa menggunakan limit. Contohnya kita menambahkan limit 3. Kita coba. Maka akan munculnya sebanyak 3 data. Nah, 3 data. Nah, lalu di sini ada having, select ID kategori, memilih kolom kategori, dan ada fungsi agregat yang dimana untuk menjumlahkan buku yang termasuk dalam kategori-kategorinya. Ada kolom alias, di mana nama ini akan dipakai pada hasilnya. Dan from buku, dari tabel buku ada group by ID kategori yang mengelompokkan hasil ID kategori. Ada having count untuk menyaring hasil yang berisi kategori-kategori. Nah, kita coba. Nah, muncul dari tiap kategori novel, ilmiah, sama non fiksi muncul jumlahnya, ada berapa buku. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang operator, penggunaan operator. Ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang operator where dengan operator like. Nah,
where between sama like. Di sini ada select ID buku, judul, pengarang, harga dari tabel buku where yang harganya itu between dari harga 50 sampai 100.000. Nanti akan muncul datanya dari harga 50 sampai 100.000. Lalu yang kedua ada select judul dari tabel buku memiliki kolom judul where judulnya itu di link. Jadi akan muncul kata awal maupun akhir ataupun tengah yang ada kata se-nya. Nah, kita coba hasilkan keduanya. Nah, terbukti ini. Ini yang se-nya, yang dari awal, yang di tengah, yang di tengah. Lalu ini yang rentang harga dari 50 sampai 100.000 ada 3 data. Nah, mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya, rekan saya yang bernama Tegar Wirasatya. Nama saya Tegar Wirasatya dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi agregat. Fungsi agregat adalah proses untuk mendapatkan nilai dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan. Pengelompokan data didasarkan pada kombinasi kolom yang dipilih. Kemudian fungsi ini biasanya dilakukan untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan nilai, kemudian mengembalikannya pada nilai tunggal. Nah, fungsi ini sangat berguna dalam pengolahan data statistik pada database. Kemudian fungsi agregat ini sering digunakan bersamaan dengan penggunaan klausa grup by. Nah, kita langsung praktek. Nah, ada apa aja fungsi agregat ini? Yang pertama ada min. Min ini digunakan untuk mencari data terkecil. Nah, di sini ada harga. Kita mencari harga paling kecil dari tabel buku yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini harga bukunya paling kecil 70.000. Nah, 70.000. Nah, kemudian setelah itu ada fungsi ini max. Fungsi max ini untuk mencari nilai terbesar pada suatu tabel. Di sini dari tabel buku ini harga yang paling besarnya itu 400.000. 400.000. Nah, kemudian setelah itu ada VG atau rata-rata, digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di sini kita menggunakan klausa grup B. Jadi nilai rata-rata berdasarkan kategori. Nah, di sini ada 3 kategori. Ada 3 kategori dan untuk rata-rata harga. Nah, untuk rata-rata harga di sini sebagai contoh kategori 2 itu ada 2 buku seharga 200.000. Nah, jadi rata-ratanya 200.000. Nah, kemudian untuk count ini untuk menjumlahkan, dijumlahkannya berdasarkan pada masing-masing, berarti berdasarkan ID kategori. Nah, di sini pada kategori 1 ada 4 buku, kategori 2 ada 2 buku, dan kategori 3 ada 3 buku. Kemudian setelah itu ada sum. Sum ini untuk menjumlahkan pada tabel. Dari tabel buku kita pisahkan berdasarkan ID kategori juga. Nah, ada tadi itu di kategori 2 itu ada 2 buku seharga 200.000. Jadi total 400.000. Nah, kemudian udah sum ada grup concat. Grup concat ini untuk string.
Jadi di sini kita ambil judul. Nah, ada judul apa aja dari ID kategori. Dibuat baris dalam grup konker ini. Nah, ini pada kategori 1 ini ada judul bukunya. Lalu di kategori 2 ini ada 2 buku karena terlalu panjang, jadi tidak bisa memuat. Nah, kemudian kalau untuk ingin mencari nih di satu kategori aja, kita mau mencari data ternilai atau harga buku terendah dari ID kategori 3. Nah, kita menggunakan where, kemudian ID kategorinya kita tunjuk 3. Nah, di sini dapat nampak kalau yang paling kecil itu 80.000. Nah, berarti harusnya 80.000. Nah, ini sesuai 80.000. Kemudian bisa juga menggunakan where. Nah, jadi grup by ini akan diganti where. Kemudian di ID kategori ini kita rubah menggunakan menunjuk misal angka 2. Nah, untuk rata-rata harga buku pada kategori 2. Nah, di sini ada 200.000 pada kategori 2. Kalau mau munculin kategorinya tinggal ketik lagi yang tadi ID kategori koma. Nah, nanti ini akan muncul kategori. Nah, kategori berapa tadi? Nah, kategori 2. Nah, jadi digunakan select untuk dimunculkan kategorinya. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya, Samil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada teman saya yang telah menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamil Al-Azhar. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai relasi join. Untuk relasi join sendiri, saya menggunakan 4 relasi. Yang pertama ada natural join, yang kedua ada inner join, yang ketiga ada left join, yang keempat ada right join. Untuk yang pertama, di sini saya akan menampilkan natural join. Agar tidak berlama-lama, saya akan mengcopy paste kodenya. Untuk relasi natural join, saya akan merelasikan antara buku dan kategori buku seperti ini query-nya. Dan untuk query, untuk informasi mengenai query-nya, di sana terdapat ada tabel buku. Dalam tabel buku itu yang akan saya tampilkan itu ada ID buku, judul, pengarang, harga. Dan untuk tabel kategori buku itu di dalamnya ada ID kategori, nama kategori. From itu dari tabel buku alias B yang akan direlasikan menggunakan natural join dengan tabel kategori buku. Seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ada ID buku, judul, pengarang, harga, ID kategori, nama kategori seperti yang tadi. Penggabungan ini berdasarkan kolom yang memiliki nama yang sama di kedua tabel, yaitu ID kategori yang ini. Selanjutnya yang kedua. Untuk yang kedua, saya menggunakan relasi join yaitu inner join. Seperti ini query-nya. Ya, untuk inner join sendiri saya merelasikan antara buku, tabel buku dan tabel transaksi. Untuk tabel buku sendiri di dalamnya ada ID buku, judul, pengarang, harga. Dan untuk tabel transaksinya di dalamnya ada ID transaksi, pelanggan, transaksi date, serta from dari tabel buku alias B yang akan direlasikan atau digabungkan
menggunakan relasi inner join dengan transaksi alias TR. Seperti ini hasilnya. Nah, penggabungan ini dilakukan dengan inner join antara tabel buku dan tabel transaksi seperti yang tadi saya bilang. Nah, ini dia tabel buku dan tabel transaksi. Ada ID buku, judul, pengarang, harga, ID transaksi, pelanggan, dan transaksi date. Hasilnya adalah daftar buku beserta informasi transaksi terkait di mana informasi buku-buku tersebut telah terjual. Seperti ini. Dan ini juga ada transaksi pembeliannya detail. Selanjutnya, untuk relasi yang ketiga, saya akan menggunakan relasi left join. Seperti ini kodenya. Untuk relasi left join, saya merelasikan antara transaksi dan transaksi item. Untuk tabel transaksi, di dalamnya ada ID transaksi, pelanggan, transaksi dan transaksi date. Dan untuk tabel transaksi item, di dalamnya ada ID item, ada ID transaksi, ada ID buku, serta jumlah. From dari tabel transaksi alias TR yang akan direlasikan menggunakan left join atau data yang diambil dari sebelah kiri digabungkan dengan tabel transaksi item alias TR. Apabila kondisinya TR atau transaksi dengan PK ID transaksi sama dengan TI atau transaksi item ID transaksi. Seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ada ID pelanggan, transaksi, ID item, ID transaksi, ID buku, serta jumlah. Penggabungan ini dilakukan dengan left join antara tabel transaksi dan tabel transaksi item berdasarkan kolom ID transaksi yang ini. Nah, antara tabel transaksi dan transaksi. Dan untuk yang terakhir, yaitu saya akan menggunakan relasi right join. Untuk relasi right join itu hampir sama dengan left join. Tinggal kita ubah saja ininya seperti ini. Dan untuk relasi right join, di sini saya menggunakan tabel yang menggunakan relasi antara tabel transaksi dan tabel transaksi item. Untuk tabel transaksi yang akan ditampilkan ada ID transaksi, pelanggan, dan transaksi date. Dan untuk tabel transaksi item, di dalamnya ada ID item, ID transaksi, ID buku, serta jumlah. Form dari tabel transaksi alias TR yang akan direlasikan menggunakan right join atau data yang diambil dari sebelah kanan dengan tabel transaksi item alias TI. Apabila kondisi TR atau transaksinya memiliki PK ID transaksi sama dengan TI transaksi item memiliki PK ID transaksi. Seperti ini hasilnya. Nah, hasilnya sama dengan left join.
Alasannya mengapa? Sama, karena setiap transaksi dalam tabel transaksi memiliki setidaknya satu item terkait dalam tabel transaksi item. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara hasil right join dan left join dalam situasi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu datangnya dari kami pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.